Jadi dia kemarin bilang tertarik sekali untuk routing di Boxes JR. Akhirnya pas pulang dari Jepang ya ke Indonesia, dia bawa pedal boardnya untuk di routing di sini ya. Halo, balik lagi di channel Boxes. Masih di konten routing bersama Boxes JR dan gue Albert pastinya di sini. Gue akan routing kali ini di pedal board dari brand Pedal Train. Nah, ini salah satu routingan yang cukup menantang. Karena apa? Pada bagian bawah pedal boardnya agak-agak susah nih ya. Agak-agak susah dirakit karena dia ada tulang-tulangannya gitu. Terus bolongannya di antara railnya itu suka nggak pas. Apalagi kalau pakai pedal-pedal kecil. Kalau pedal gede sih aman, semua aman ya. Seperti lihat di sini, dia bolongan ini nih, semua bolongan di sini ya, itu nggak pas. Kalau untuk pedal-pedal ukuran size standar itu pas, tapi untuk size kecil nggak. Dan ini kebetulan di sini nanti akan ada satu pedal oktav kecil. Ya, barangnya juga belum dikasih ke kita, cuma kita bisa rakit dulu karena dia urutan pertama. Nah, seperti ini ya, di sini pakai pedal racer ya. Nih, kalau dilihat di sini nih. Nah, ini pakai pedal racer nih. Tuh. Yang deretan sini semua pakai pedal racer. Karena kalau nggak pakai pedal racer dia pasti jomplang nih. Bolongannya di sini soalnya nih, ya. Ya kan tuh dia pas di bolongan ini pas di garis ini nih. Jadi kalau masang si Polytune tanpa pedal racer udah pasti jeblos ke bawah. Ya. Kayak gitu. Terus bawahnya yang gue bilang susah ini dia. Ya, karena nah ada tulangan ini nih, jadi bawahnya nggak rata ya, jadi agak tricky, cuma masih bisa rapi, nggak masalah. Dan ini sebenarnya kabel power supply sudah dirakit, pedal-pedal sudah dipasangin dual lock ya, karena kalau sekarang untuk power supply itu pasti digarap sama Ari ya, sama Bang Ari ya, dibantuin supaya teman-teman bisa lebih cepat dapatnya, dapat pedal board lebih cepat selesai. Kerjanya emang pasti kerja tim. Kalau routing dengan gua langsung, power supply tetap dirakit Ari, cuma jalurnya gue yang tentuin supaya bentuknya tetap rapi, tetap enak dilihat ya, segala macam ya. Karena nggak cuma sound doang yang dipikirin, tapi tampilan juga harus cantik dong, gitu ya. Oke, nah ini di sini bakal routing ya, kabel semua solder, udah pasti ya, wajib sih kalau menurut gue ya. Nah, head jacknya pakai ini. BX JR plug dari Boxes JR pastinya. Untuk nempel ke pedal trainnya kita pakai dual lock. Nah, ini dual lock paketan yang kalau beli di Boxes dapetnya gini nih. 50 cm yang ini ya, dual lock yang ini 50 cm dan dual lock yang warna merah ini 50 cm. Mereka punya density atau kerapatan titik-titik ini yang berbeda. Yang ini rapet banget ya, kalau yang ini agak berjarak ya. Jadi nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu gampang lepas juga. Kabel pakai Sommer cable ya, karena di sini kebetulan lumayan banyak modulasi ya. Jadi ada tremolo reverb, ada delay, ada analog delay lagi, ada chorus ya. Jadi gue sarankan pakai Sommer cable. Kenapa? Karena Sommer cable punya karakter sound yang lebih bright ya, sehingga pada saat lu nyalain modulasi ya dengan sound yang bright itu, clarity gitar lo akan tetap terdengar dengan jelas. Apalagi kalau sudah di band ya. Kalau kita main di band terus suaranya mendem, wah gila, lo rebutan frekuensi sama bass dan sama kick. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga pada saat kita mau nge-lead atau main gitar di band bareng teman-teman, volume udah kenceng ini, tapi kok masih nggak kedengeran ya gitu loh. Tapi pada saat main sendiri di setel dengan kondisi yang sama, itu kencengnya setengah mati ya, karena frekuensinya kemakan sama frekuensi si kick dan bass biasanya. Jadi kalau pembagian frekuensi di sebuah band itu bener ya, harusnya volume nggak usah terlalu kenceng, semua tetap kedengeran jelas. Kalau udah bisa saling berkomunikasi, saling diskusi, oh ini gimana nih, udah pas belum, segala macem, itu lo latihan di studio, keluar latihan juga nggak pengeng harusnya si kupingnya ya. Nah dulu gue sering banget tuh, gue latihan ya keluar anjay, pengeng banget kuping gitu kan, karena semua serba kenceng ya, kayak gitu. Akhirnya berantakan sih sebenarnya, cuma ya jiwa muda ya nggak, pengennya hajar semua gitu. Nah ini tadi juga untuk jacknya ya udah disiapin ya, udah disolderin semua. Nah ini udah di pre-solder semuanya. Kabel-kabelnya juga beberapa udah di pre-solder tuh ya. Beberapa udah di pre-solder, jadi tinggal kita pasang aja ke jacknya. Oke, ini bakal langsung gue rakit aja ya, dan harusnya sih nggak terlalu lama ya, ini mulai jam 12.17. Nanti kita lihat bakal selesai di jam berapa, karena besok pagi, nanti pagi akan langsung diambil kayak gitu ya. Kebetulan di Boxes JR juga lagi full banget. Terus gue juga udah siapin contekannya di sini. Nah ini dia contekannya ya, ini routing worksheet, mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya kalau gini. Nah routing worksheet gitu ya, jadi ada contekannya supaya nggak salah untuk urutannya dan lain-lain. Udah paling gitu aja, ikutin terus pokoknya
konten kali ini ya. Siapa tahu nanti akan ada tips and trick yang bisa kalian gunakan ya untuk ngerouting pedalboard sendiri di rumah. Bisa aja ya kan, sering-sering nonton makanan channel Boxes, jadi bisa routing sendiri di rumah kan seru juga gitu. Jadi belajar ngerapiin kabelnya, kabel audio, kabel power supply jangan digabung. Terus pastikan power supply kalian stabil ya. Di sini pakai power supply-nya ini nih, Fender Engine Room level 12 ya. Ini udah kepasang, udah nyala semua. Terus jack DC-nya ini pakai Bestronic made in USA semuanya nih ya. Kelihatan rapi banget ya, solid banget gitu ya. Nah, biasa gue kalau untuk pedal train nih saran juga untuk kabel power supply dan audio harus dipisah ya. Jadi sebisa mungkin sisakan seperti ini, banyak space tersisa biar bisa masang kabel audio. Terus untuk Fender Engine Room kita bikinin custom bracket. Nah, ini dia custom bracket ya, kanan kiri. Jadi udah nggak pakai dua lock atau di kabel tis ya, karena pakai bracket jadi di baut itu udah pasti aman banget. Pokoknya gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi perakitan kabel audio di BXJR. Oke, let's go! Oke, akhirnya sudah selesai. Ini pedalboardnya Bro Rehan ya. Jadi sedikit cerita juga, kemarin itu sempat diceritain sama Bro Rehan juga, owner dari pedalboard ini, kalau dia sebenarnya kuliah di Jepang ya, kuliah di Jepang, pas balik ke Indonesia bawa pedalboardnya dan pengen dirakit di Boxes JR ya. Dan sempat cerita-cerita juga di Indonesia untuk routing sekelas Boxes JR ini itu sudah termasuk murah banget, karena kalau di Jepang routing itu harganya bisa 3 sampai 5 kali lipat dari di Indonesia. Jadi dia kemarin bilang tertarik sekali untuk routing di Boxes JR. Akhirnya pas pulang dari Jepang ya ke Indonesia, dia bawa pedalboardnya untuk di routing di sini ya. Terus jacknya juga di sini sudah pakai brand BXJR juga gitu ya. Jadi benar-benar full dari Indonesia lah gitu ya. Ini sudah selesai dirakit. Terus ada beberapa yang pengen gue kasih tau juga. Jadi untuk dari Starlight Eco Station ini ke Flynn itu pakai namanya stereo splitter, karena sayang banget kan kalau misalkan di Starlight Eco Station ini dua out tapi dipakai mono ya. Jadi gue pakein dua-duanya, dua output dari Starlight Eco Station, habis itu masuk ke si Flynn ya, karena Flynn inputnya bisa pakai TRS atau stereo jack ya, stereo jack yang lurus ya, yang tersedia di Boxes JR ya. Ini brandnya Square Plug ya gitu. Nanti link pembelian akan gue taruh di bawah. Begitu juga dengan BXJR dengan sumber cable original, semua link pembelian akan gue taruh di bawah. Nah, ini bakal gue tes ya. Jadi gini, ini input gitar ya, tadinya harusnya ada satu pedal oktav yang kecil ya, cuma karena pedal belum ada, jadi gue siapin aja kabelnya yang pendek gini karena posisinya sebelahan ya. Nah, ini dia ya, karena posisinya sebelahan. Tapi sementara input gue langsung ke ini Qtron. Habis itu dari Qtron masuk ke OCD masuk ke si Bonsai masuk ke Archer Gyrocat Audio Design ya. Dari Gyrocat Archer ini masuk ke Spark Mini Booster, dari Spark masuk ke Polytune, dari Polytune baru ke Chorus, ke Analog Delay, Eco Station dan Flynn. Dari Flynn itu masuk ke Soundcard langsung ke DAW. Kayak gitu aja. Jadi emang bukan untuk mendemokan soundnya seperti apa, tapi lebih ke kualitas routingannya apakah sudah clean, tanpa noise, dan semuanya bisa terdengar jelas, mau chorusnya, mau analog delay-nya, pada saat di boost atau Qtron-nya juga sudah bagus gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi target routingan di semua pedalboard yang di-routing oleh Boxes JR, oke? Jadi sekarang langsung aja kayaknya bisa kita tes ya. Sebelumnya tadi gue sebenarnya udah agak coba-coba sedikit ya. Tuning dulu kali ya. Aduh, hampir aja jatuh nih. Masih drop D, nggak apa-apa lah. Hut, nyamuk. Apa nyala? Oh, reverb nyala. Ini apa? Analog delay nyala. Nah, ini dia. Ini clean sound-nya ya. Jadi ini clean sound-nya. Qtron nyala.
Gitu ya. Ini Qtron. Kita ke OCD. Wih, kenceng banget, kecil dikit. Ini soundnya ini ya, apa? Lagu kebangsaannya Boxes JR kayak ini. Cobain ya. Jadi sebenarnya, nah ini salah satu tips and trik juga nih. Pada saat ngetes kalau ke ampli ya, ini kan soalnya nggak ada M simulator atau kabin simulator, jadi susah untuk menyamaratakan volumenya. Kalau masuknya ke ampli, ya lebih baik pada saat ini masuk ke ampli, semua efek mati dulu. Jadi coba dari gitar ke ampli volumenya seberapa. Habis itu baru satu-satu dinyalain nih, misalkan OCD. Volumenya disamain sama pada saat ampli semua efek mati. Ya, supaya apa? Supaya pada saat nanti kita stacking overdrive, itu soundnya atau volumenya nggak kaget tiba-tiba melunjak. Ya, oke? Jadi ini kita simulasikan, ya, kurang lebih gini lah. Ini clean-nya. Begitu OCD nyala, volumenya harus sama. Pindah ke yang lain. Kencangan ini kekencangan. Habis itu Archer. Oke, Spark agak kencang dikit kayaknya. Karena dia booster ya. Sisanya sih kayak nggak ada level-levelnya. Coba ini apa? Nah, pada saat OCD kita nyalain, lalu di boost pakai Archer. Nah, dia volumenya nggak melonjak langsung kayak kencang banget gitu kan. Jadi kalau misalkan lo ngeband juga teman-teman lu nggak pada jantungan ya nggak. Nah, kecuali pada saat mau lead, misalkan dari OCD, terus mau lead, jadi pakai Spark, pasti lebih kencang ya. Karena fungsinya si Spark ini emang untuk lead. Misalkan ngeboost ya, jadi sangat wajar. Tapi kalau yang lainnya, stacking overdrive itu bisa nambah karakter, bisa ngubah tone gitar lo juga, dan lo bisa explore ke tone yang mungkin baru buat lo juga ya. Siapa tahu, ternyata ini enak nih gabungin gitu ya. Cuma kalau volumenya belum disamaratakan di awal, nggak akan bisa untuk lo gabungin begitu, karena nanti jadi bisa noise-nya berlebihan gitu kan. Jadi noise juga bisa disebabkan karena stacking overdrive yang salah. Oke, terus kita langsung cobain lagi. Tadi Spark udah, kita ke chorus ya. Wih, OCD masih nyala. Lebay, kita lebayin. Clean banget ya, yang penting aman. Analog delay. Oke, lanjut ke Echo Station. Enak. Reverb. Wih, gila nih reverbnya enak banget, lebar banget coy. Gila banget. Enak banget ya. Tremolo. Kasihin dikit enak kali ini. Ini sebenarnya Archer tuh setahu gua dulu ya, salah satu cloningannya clone yang yang paling oke dan harganya masuk akal gitu. Coba kita tes ya. Treble-nya naikin dikit, gain naikin dikit.
enak banget bisa main se-clean itu ya. Ini, nah coba lagi tes lagi. Ini masuknya udah recording loh ya. Udah aman banget berarti buat rekaman, apalagi kalau buat live, karena biasa rekaman tuh jauh lebih detail daripada untuk live gitu. Jadi ini sudah dirakit dengan sempurna, power supply beres dengan rapi sama Bang Ari. Untuk kabel audio juga sudah disolder dengan sempurna ya, dengan kabel Sommer. Akhirnya soundnya bisa bright dan lu bisa ngerasain suara yang bener-bener wide banget, yang lebar, tanpa harus terasa seperti kekompres walaupun dihajar banyak modulasi. Nah sekarang kita coba yang agak ekstrim, kita nyalain semuanya. Ya. Wih, kalau ada volume pedalnya sih, gila buat main ambience gitu kayak enak banget ya. Jadi ini udah komplit banget secara pedal, udah mantep banget. Tremolnya tadi udah belum ya? Tremol dikit. Iya gitu aja lah ya. Jadi gue jujur emang secara pengetesan ya, fokus gue adalah memang untuk memastikan bahwa semua soundnya sudah maksimal ya. Kalau misalkan kalian berharap, wah mainnya yang keren dong, aduh gue nggak jago main gitar gitu. Gue emang nggak jago gitu loh. Jadi jangan berharap bakal kayak show off gitu-gitu ya. Yang penting gue sih, target utama gue ngerakit adalah supaya teman-teman bisa dapetin kualitas sound yang optimal dari pedal kalian. Jadi kalian benar-benar tahu, oh pedal ini cocok nggak buat gue gitu ya. Dan setelah dirakit biasanya akan lebih kelihatan. Yang tadi mungkin pedalnya kayak ini pedal nggak enak banget sih, cuma daripada nggak dipakai sayang gitu ya. Setelah dirakit dengan baik, setelah pakai kabel yang bagus, jack yang bagus, timah yang bagus, penggunaan power supply yang tepat, akhirnya kapasitas sebuah pedal tuh bisa kelihatan. Oh, optimalnya dia di sini. Ternyata sebenarnya enak. Bisa aja begitu ya. Jadi kayaknya cukup sekian sampai di sini. Terima kasih Bro Rehan yang udah mempercayakan perakitan pedalboardnya ya, jauh-jauh dari Jepang ya kan, pas pulang sekalian bawa ya, dipercayakan ke Boxes JR, ke gua, ke semua tim yang berkontribusi di pedalboard ini ya. Semoga pedalboardnya bisa memuaskan, gila, memuaskan hasrat untuk mencari sound untuk di band yang lagi dikerjakan ya kan, dan semoga puas dengan hasilnya pastinya ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang pedalboard, tentang power supply apa bang, segala macam, ini bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Terus buat kalian yang mau konsultasi secara online, bisa daftar juga, nanti nomornya untuk daftar online consultation akan gue taruh nomornya di bawah. Sampai sini dulu konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin channelnya Boxcase. Semoga kontennya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian semua. Gue Albert, undur diri. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.